Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman sekalian, tidak terasa baru saja kita mengucapkan marhaban ya Ramadan di awal Ramadan kemarin. Belum lama kita lantunkan doa dengan penuh harap, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamahu minni mutaqabbalan. Setiba sekarang saatnya kita bersiap dengan doa berpisah dengan Ramadan, dan kita kini telah berada di ujungnya. Hampir sebulan berlalu. Ramadan memang bukanlah sekedar kenangan, tapi Ramadan sungguhnya penuh dengan tarbiyah, kasih sayang Allah. Ramadan adalah ruh, bukan sekedar fisik. Tentang lapar dan haus, Ramadan adalah tentang iman. Sebab Allah hanya memanggil kekasihnya orang-orang yang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu, dalam Al-Quran seperti itu. Lihatlah Ramadan, di mana udara segarnya menyebarkan limpahan kebaikan sekitar kita. Mematikan segala riuh ramai dunia yang sering tak terarah, membuat kita hilang orientasi dan makna. Lalu dunia seakan porak-poranda, hancur lebur oleh makhluk kecil berukuran jutaan nano, yaitu virus. Mewarnai Ramadan kita tahun ini, semakin menunjukkan hakikat maha besar Allah dan betapa kecilnya manusia. Makna tauhid yang begitu dalam buat kita. Tidak mesti dengan gunung yang meletus hebat, atau guncangan bumi, longsor dan tsunami, ataupun angin topan, tapi dengan makhluk yang super kecil. Rahimakumullah, puasa, taraweh, sedekah, dan iktikaf memang semuanya adalah amalan yang harus kita tunaikan. Tapi seandainya tak kita lakukan dengan melibatkan ruh kita, memahami ruh dari itu semua, tak mendasarinya dengan iman, membesarkan dan mengagungkan Allah, maka Ramadan tahun ini niscaya sama dengan Ramadan tahun lalu. Tak ada yang beda, bahkan sekedar merasa sedih, berduka, ditinggal Ramadan pun tidak ada. Semua biasa saja, sebagaimana dulu pun begitu. Lalu menyongsong Idul Fitri, lalu selesai begitu saja. Sedangkan Ramadan Rasulullah dan para sahabat yang mulia, selain amal-amal tersebut di atas, juga tentang kemenangan dan kejayaan Islam, tentang meluasnya Islam rahmatan bagi seluruh alam. Padahal Allah menghadiahkan kita umur di Ramadan dengan sebuah pertanggungjawaban, tentunya pertanggungjawaban yang besar yang kelak akan ditanya. Apa ruh dari iktikaf? Ruhnya adalah memutus, berpisah, bercerai dengan segala urusan dunia, merenungi hakikat diri, kecilnya diri, lalu membesarkan Allah. Bukannya kita tak butuh harta, tapi Rasulullah mengajarkan kita bagaimana menyikapi kesibukan dunia, dan bahwa seorang mukmin tak rugi berpisah dengan dunia. Iktikaf inilah simulasi kita berpisah dan mengutamakan tunduk patuh atas syariat Allah. Ruh puasa adalah ketaatan mutlak kepada Allah. Tak ada yang menyuruh kita lapar haus, menahan nafsu, kecuali ketundukan atas perintah Allah. Harusnya bisa kita bayangkan pasca Ramadan, maka akan keluar jutaan muslim berjiwa taat dan patuh kepada Allah, pada hukum Allah, membela agama Allah. Dzikir pun dengan ruh. Saat hening malam kita berbisik, Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihikal karimi wa adimi sultani. Maka bayangkanlah ke langit sana betapa sibuk dan bingungnya para malaikat mencatat amal dzikir ini. Begitu Rasulullah menceritakan tentang keutamaan dzikir ini. Demikian pun dzikir hebat yang lainnya. Ruh yang mencintai tiap ibadah, maka berlinang air mata mereka orang-orang soleh terdahulu di akhir Ramadan. Meski mereka adalah orang
yang sangat bertanggung jawab terhadap amalnya. Tak seperti kita, namun setelah beramal, mereka seperti memikul beban kegunahan dan ketakutan kalau amalnya cacat. Lagi-lagi tak seperti kita adalah Ali bin Abi Thalib dan juga Ibnu Mas'ud berkata, "Man hada maqbulun lailata fanuhanihi wa man hada marhumun mardudun ala lailata fanuhadhihi wa man hada mahrumul mardudu ala lailata fanuaddihi ayyuhal maqbulu hani'an wa ayyuhal marhumul mardudu jabarallahu musibataka." Wahai siapakah gerangan yang diterima amalnya di malam ini, ingin kurangkul dan kuucapkan selamat. Siapa gerangan yang tertolak ibadahnya malam ini, sungguh ia bernasib malang, dan kami ikut belasungkawa. Lihatlah, bahkan langit, bumi, dan malaikat pun bersedih. Seorang sahabat bernama Jabir meriwayatkan, bila malam terakhir Ramadan, menangislah 7 petala langit dan 7 petala bumi. Dan malaikat juga menangis karena berlalunya Ramadan dengan segala keistimewaannya. Dan ini musibah menimpa umat Muhammad. Hadirin rahimahullah, berhati-hatilah jika terlalu banyak alasan dan halangan hadir di jiwa ini yang membuat kita menganggap remeh iktikaf dan bersungguh mengejar Lailatul Qadar. Berhati-hatilah untuk menganggap remeh itu semua, yang padahal bagi Rasulullah adalah urusan yang besar, bahkan urusan serius dan sangat besar. Kita khawatir jika Allah memang tidak memilih kita menjadi hamba-Nya yang mendapatkan malam yang mulia ini, karena memang Allah tahu tak ada kehendak kita untuk mendapatkan itu, maka halangan itu dimudahkan dan terhalanglah kita pada kebaikan. Ramadan bukan hanya imsak, menahan lapar, haus, dan syahwat. Ramadan pun bukan hanya taraweh, bahkan pula sekedar duduk bersimpuh mencucurkan air mata. Tapi Ramadan adalah juga tentang perjuangan Rasulullah SAW. Mari kita ikuti rangkaian skenario Allah terhadap hamba-hambanya yang mau mengambil pelajaran. 10 tahun Rasulullah SAW berdakwah di Mekah hingga Islam tumbuh dengan segala perjuangan, harta, tenaga, bahkan jiwa. Berhadapan dengan musyrikin yang selalu mengganggu dan mengintimidasi umat. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah. Namun, ajaran tauhid tidak pernah terbendung, meski akhirnya mereka harus meninggalkan harta kekayaan dan negeri yang mereka cintai, Mekah, menuju negeri lainnya, yaitu Madinah, yaitu hijrah. Fase dakwah membangun sistem masyarakat muslim di Madinah dalam keadaan fakir. Lalu, Allah memerintahkan mereka berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Ayat puasa diletakkan Allah di tengah manhaj syariat Islam yang sempurna. Ada tentang kisos, hukum waris, keutamaan infak, haji, adab dalam jihad, dan syariat Islam lainnya. Itulah Ramadan yang menjadi salah satu poros di samping pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, yang mengokohkan poros utama umat Islam, yakni salat. Lalu Ramadan pertama, Allah mentarbiah mereka dengan jihad. Karena kejahilan musyrikin yang tak henti merusak dan mengganggu umat Islam, maka terjadilah Perang Badar, perang terbesar pertama umat Islam.
di tengah suasana bulan Ramadan. Pertempuran tak seimbang sebenarnya, namun Allah membantu umat Islam menurunkan 1000 malaikat dan umat Islam pun menang. Begitulah janji Allah terhadap mereka yang pasrah, tawakal, berdoa dan berjuang. Itulah makna ayat fa inni qarib. Hadirin rahimakumullah, begitu rupanya suasana Ramadan pertama Rasulullah. Ramadan yang penuh perjuangan, kekuatan, tawakal, dan kemenangan. Itulah ruh Ramadan. Sekarang, mari kita perhatikanlah cara mereka sahabat terdahulu melepas Ramadan dan menyongsong Idul Fitri pertama dalam sejarah Islam. Selepas kemenangan Perang Badar dengan luka-luka parah yang belum pulih hingga saat Idul Fitri terseok-seok, mereka baru saja menjayakan Islam atas musyrikin yang hendak menghentikan perjuangan Islam. Akhir Ramadan, kaum muslimin mengucapkan, Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang kembali dari Perang Badar dan mendapatkan kemenangan. Maka begitulah Rasulullah SAW saat Id dalam kondisi letih, bersandar pada Bilal. Tak mampu ia menegakkan tubuhnya dan menyampaikan khutbah pertama dalam sejarah Islam. Lalu para sahabat saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum. Itulah Ramadan, itulah Idul Fitri, dan cukuplah generasi mereka mencontohkan demikian. Sebab kemudian Rasulullah SAW menyunahkan untuk kita agar bergembira pada Idul Fitri dan makan-makan. Ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, salamun alaika ya Rasulullah. Semoga Allah berkenan mentakdirkan kita, hamba yang fakir ini, untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Dan semoga Allah menerima amal-amal kita selama bulan Ramadan. Tetap memberikan kenikmatan tilawah Al-Quran ba'da Ramadan, kenikmatan Qiyamul Lail ba'da Ramadan, kenikmatan berbagi ba'da Ramadan, dan kenikmatan berkontribusi dalam dakwah ba'da Ramadan, membela perjuangan Islam ba'da Ramadan. Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon dimaafkan atas segala kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.